PSGY, bal-balan guyup, bal-balan rukun. Oke, mantap. Selamat datang di Hodari Podcast Rakyat. Selamat datang Mas Hodari Podcast Rakyat. Oke, apa kabar Mas Dodo? Alhamdulillah luar biasa, sehat semuanya Mas. Alhamdulillah sehat. Oke, bagaimana perjalanannya ke sini? Alhamdulillah juga ini ada disambut hujan tadi itu. Oh iya, wah, hujan begitu deras ya. Oke, Mas Lumayan. Dodo ini kan pembina PSGY ya. Ya tentu sudah berpengalaman, sudah luar biasa. Bagaimana sih perjalanannya PSGY ini Mas Dodo? Eh, PSGY ini kan Persatuan Sepak Bola Guyup Rukun, di mana kita berdiri itu di tanggal 1 Oktober 2020 kemarin Mas. Baru kemarin saja. Oh, baru kemarin ya. Tapi sudah banyak ya anggotanya sekarang ya. Alhamdulillah anggota kita sudah di angka lebih dari 60 orang yang 60 ikut. orang ya. Luar biasa ya. 60 orang itu sudah dibagi beberapa level, Mas. Ada misalnya ada anak-anak muda yang kompeten di dalamnya misalnya. Ada beberapa dari anak-anak muda, tapi juga kita umum sih Mas. Ada yang dari anak muda, ada yang sudah berkeluarga juga sudah ada dan banyak. Jadi enggak ada batasan umur. Oh, enggak ada batasan umur. Jadi kalau semisal ingin bergabung misalnya, Silakan bergabung. Kita terima siapa saja yang mau ikut bergabung karena di PSGY ini terbuka untuk semuanya. Yang kita sama-sama belajar, yang mau olahraga, mau sehat, silahkan. Jadi tidak ada batasan-batasan bagaimana atau syarat-syarat yang harus dipenuhi. Tidak ada. Yang intinya mau sehat, mau olahraga, suka sepak bola, silahkan. oh begitu ya. Berarti ini tidak ada, misalnya Mas kan banyak ini kan ya, sudah anggota 60 orang ya. Terus Ya, kemudian yang dari 60 anggota ini sudah bekerja semua atau memang dari menyalurkan hobi sendiri? kalau anggota 80% pekerja. Oh bekerja. Ya. 80% pekerja, 20%-nya ini teman-teman ada yang kuliah, ada yang masih di SMA juga. Masih di SMA. Ini sangat menarik Mas bahwa di PSGY ini kan mungkin ini salah satu wadah untuk menyalurkan hobi kita. Di Ya, satu sisi kan banyak orang bekerja kemudian dia ingin bermain bola terus kemudian tidak punya teman dan akhirnya PSGY ini mampu memberikan sebuah penyaluran hobi kita ya. Tentunya ini sangat menarik Mas. eh, karena sama-sama suka bola Oh, sebenarnya. sama-sama suka bola ya. Sama-sama suka bola, berawal dari hanya beberapa orang, akhirnya dari beberapa ini ada yang ngajak temennya, ada yang ngajak temennya lagi. Ya menyalurkan hobi sambil kita satu sisi bersilaturahim itu tadi, yang kedua kita sehat. Oh, Yang sehat. pastinya mungkin jenuh dengan pekerjaan, akhirnya kita ajaklah beberapa untuk bermain bola ini. Karena sepak bola ini kan sebenarnya olahraga yang sangat dicintai masyarakat di dunia bahkan ya. Iya. Oke, cara membagi tugas antara pekerjaan dengan sepak bola kan banyak Mas. Misalnya saya kan sudah bekerja ya. Ya. Saya ingin ingin sekali main sepak bola tentu, tetapi nggak punya teman, terus ingin membagi pekerjaan. Apakah ada hari-hari tertentu untuk misalnya ngumpul atau latihan di tempat yang sama misalnya? Untuk latihannya fleksibel, eh, di tempatnya juga kita pilih lapangan yang sekiranya lapangan itu berada di tengah-tengah. Jadi karena anggota juga dari berbagai daerah ya. Berbagai daerah. Ada yang dari Gresik, Surabaya,
Sidoarjo. Jadi kita cari yang tempatnya di tengah-tengah. Untuk latihannya kita tiap Kamis, hari Kamis sama hari Ahad, Ahad ke-2 sama ke-4. Ini kan sungguh menarik ya, dari Surabaya, Sidoarjo, dan Gresik. Cara menyatukan frame dalam satu wadah PSGY ini kan banyak ya, ada salah satu misalnya anggota yang mungkin istilahnya mungkin jauh, terus kemudian ada yang dekat. Ini menyatukan, ini bisa kompak semua. Alhamdulillah juga, karena asas kita kan kenapa dikasih nama PSGY ini kan guyup rukunnya itu tadi. Jadi di satu sisi kita pengen sehat, sama-sama suka bola, otomatis keinginan, kemauan untuk bertemu dengan teman-teman itu pasti kuat. Dan kenapa diberikan nama PSG ya biar guyup dan rukun itu. Jadi saling support antara teman-teman yang satu dengan yang lain. Makanya dibilang tadi untuk latihannya tempatnya kita juga tidak menetap di satu tempat ya, tapi kadang-kadang juga kita berpindah biar ada refresh juga buat mereka. Oh ya, ini kan ada manajemen, terus kemudian ada pelatih, ada pembina, ada anggota, dan bahkan ada asisten pelatih ya. Hal seperti ini kalau boleh tahu sponsor kan pasti ada, Mas ya? Alhamdulillah kita ada sponsornya, ada. Untuk sponsor kita memang ada. Menarik sekali ya ketika ada sponsor, terus kemudian manajemen, terus kemudian ada pelatih dan asisten pelatih. Kalau boleh tahu nih, ini kan saya buncit ini Mas ya. Buncit ini bisa kira-kira untuk di level yang mana gitu kan? Bisa, bisa. Insya Allah semuanya bisa. Saya juga termasuk buncit ini Mas ya. Ya. Di PSGY kita ini memang tidak melulu hanya main datang ke lapangan, main bola, game, enggak. Jadi karena kita alhamdulillah juga kita ada pelatih. Bapak Sukasto Effendi ini kan mantan pemain profesional. Pernah main di Persema, Kalteng Putra, Madura United, Madura FC ya, sama di Persis Solo. Jadi kita diajarkan atau diterapkan sama beliau ini memang sama-sama belajar. Kita tidak ada yang pintar atau lebih, tapi di PSGY ini wadah di mana kita sama-sama belajar, pengen kumpul, menyalurkan hobi kita. Jadi tidak melulu kita datang ke lapangan langsung game gitu, enggak. Jadi kalau di PSGY sendiri, misal kita mulai latihan di jam, kalau sore ba'da asar ya, nah, kurang lebih waktunya 2 jam kita latihan. Nah, 1 jam setengah itu dipakai materi dan fisik, baru 30 menitnya ini game. Nah, ini yang di Kamis ya. Kalau yang di hari Ahad ini lebih banyak lagi karena jamnya lebih panjang, akhirnya fisik. Jadi kita latihan fisik itu di hari Minggu, baru setelah itu ya sama 30 menit itu kita pakai untuk game. Jadi antusias teman-teman ini juga bukan karena apa ya, tapi faktor Coach Sukasto Effendi ini memang berpengaruh ke teman-teman anggota. Justru kan ada perkembangan sekarang itu kan anak muda selalu tampil di depan, terus kemudian pasti ada turnamen. Nah, berapa kali PSGY ini sudah mengikuti turnamen ini, Mas? Kalau untuk turnamen baru sekali ya, di Trofeonya Hamada itu kita ada tim, alhamdulillah PSGY juara 1. Juara 1 ya, luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Itu baru pertama kali. Jadi kalau kedepannya memang kita pengennya nanti ketika ada kompetisi di Surabaya, kita pengen mencoba
kekuatan kita di sana lah. Oh begitu, luar biasa. Ini sudah menarik ini Mas. Maksudnya sudah semi profesional. Jadi Alhamdulillah. sudah ada pelatih juga, pelatihnya nggak tanggung-tanggung ya. Ada juga mantan Madura FC dan juga tidak hanya pemainnya, juga apa namanya pekerja, juga anak-anak muda ya yang hobinya sudah tersalurkan di PSG. Ini sangat menarik ini. Kalau boleh tahu Mas, apa sih sebenarnya eh, bisa menyatukan dalam sepak bola? Ini kan saya lihat dari Instagramnya PSGY itu, saya lihat itu begitu apa ya, begitu antusias lah, begitu antusias, terus berkumpul, terus menjual apa namanya, membantu sesama. Apa sih yang bisa menyatukan ini? Satu memang karena hobi ya. Nah, jadi kecintaan kepada sepak bola dari teman-teman ini plus ada pelatihnya juga Bapak Sukasta Effendi tadi itu juga berpengaruh pada teman-teman kita ya. Untuk sosialnya juga kita jadi sebelum latihan kalau kita besok mau latihan itu sehari sebelumnya itu kan ada nih beberapa teman-teman itu yang jualan mulai jersey, makanan, minuman dan sebagainya. Jadi kita kasih peluang ke mereka untuk menjual dagangannya juga. Jadi tidak melulu kita main bola tapi kita saling ya istilahnya berbagi rezeki dengan yang lain. Jadi untuk teman-teman yang jualan, yang ada dagangan kita fasilitasi seperti itu. Jadi sebelum sebelum latihan mungkin pesan dulu. Oh besok bawa apa ini? Ya. Sangat menarik ya, sosialnya sangat tinggi ya. Paling mungkin ini kan sosialnya diutamakan ya dalam PSGY, membantu sesama, terus kemudian ada yang susah juga dibantu, jualannya, dagangannya juga dibeli oleh teman tim kita misalnya. Ini sangat menarik Mas, luar biasa. Ini PSGY menurut saya luar biasa dengan penerapan apa namanya istilahnya, penerapan lebih pada sosialnya gitu. PSG ini kan sudah mampu menyatukan frame ya, menyatukan frame. Ada nggak dari segi silaturahmi sesama keluarga, misalnya Mas Dodo misalnya sebagai pembina ngajak keluarganya ke rumahnya teman misalnya, atau bertemu satu keluarga misalnya. Selama berjalan ini memang belum ada kalau satu keluarga. Tapi kalau silaturahim ke tempat saya atau ke pelatih atau ke teman-teman yang lain itu sudah sering dilakukan. Jadi ketika ada teman kita yang anggota itu istrinya melahirkan. Jadi kita ada dana sosial ke sana. Jadi kita urunan atau kita ambilkan dari uang kas itu sendiri, nanti mungkin nilainya enggak seberapa banyak ya, tapi guyupnya itu. Jadi kita tekankan di sana. Kita silaturahim sambil kita ya mendoakan juga. Begitupun ketika ada yang kesusahan misalkan ya, nanti kita pasti ada siapkan untuk sosialnya di situ. Cara kita menyatukan antara sepak bola dan silaturahmi Mas. Bahwa sekarang itu anak-anak muda itu kalau saya bilang generasi TikTok ya. Generasi TikTok itu sibuk dengan sendirinya. Dia joget-joget Benar-benar. sendiri, terus kemudian silaturahim kita sudah tidak ada. Ini caranya di PSG itu bagaimana Mas? Iya, memang generasi sekarang itu kebanyakan lebih tertarik dengan dunia gadget ya. Nah, jadi lebih banyak ke sana, kadang pun ngobrol pun masih bingung dengan HP-nya. Jadi kita tekankan lagi, sudah kalau kita ngumpul, ayo bareng-bareng kita ngumpul, kita ngobrol bareng-bareng dan semuanya. Kalau mau istilahnya joget-joget TikTok,
kita salurkan di lapangan saja dengan meliuk-liuk di lapangan gitu. Oke, berarti menyalurkan hobi di lapangan ya. Iya, iya. Bagus, luar biasa. Untuk target ke depan di PSG, Ke depan ini targetnya itu tadi kita menyalurkan di satu sisi bakat itu tadi, otomatis kita akan insya Allah lah kalau ada misalkan kompetisi atau turnamen istilahnya tarkam gitulah ya kita mau nyoba di sana Mas untuk targetnya. Atau yang sekarang lagi ini kan ada kompetisi di Surabaya yang namanya ini ya SCL itu ya, semi profesional juga itu yang diikuti oleh 18 tim ya. Kita mau mencoba ikut di kompetisi itu ya, mudah-mudahan kita bisa ikut juga di sana. pernah nggak misalnya PSG itu berkolaborasi dengan timnas misalnya, terus kemudian dengan pemain-pemain handal agar mental kita itu teruji misalnya. Salah satu target PSG juga seperti itu. Jadi alhamdulillah juga waktu launching jersey-nya kemarin itu kita mengundang pemain timnas. Ini ya Mas Andi Randy Karama, pemain Madura United, label timnas juga. Kita undang sama Mas Misbahus Solihin, pemain PSS Sleman, dan ini anak muda yang lagi naik daun di Persebaya, Mas Akbar Firmansyah. Alhamdulillah kemarin mereka bertiga kita datangkan di acara launching jersey-nya PSG. Untuk ini Mas Dodo kan sebagai pembina ya, sudah tahu kan karakter atau mental dari pemain-pemain PSG kan ya. Itu kira-kira sudah bisa bersaing dengan bisa dikatakan dengan semi profesional misalnya. Kalau masalah mental yang lebih paham sebenarnya pelatihnya ya, Oh ya. yang lebih tahu. Cuman karakternya kalau teman-teman harus rajin lagi. Insya Allah untuk mental bisalah kita ini. Apalagi pelatihnya juga pemain profesional yang pastinya bisa menularkan mentalnya ke teman-teman yang lain. Oh ya. Oh ya Mas, ini kembali ke sponsor tadi ya. Ini kan dari 60 anggota. Terus kemudian ada sewa lapangan, terus kemudian ada perawatan kostum, terus kemudian ada perawatan bola dan sebagainya, gawang dan sebagainya. Ini bagaimana Mas? Alhamdulillah kalau sewa lapangan kita urunan dari anggota. Kita urunan 10.000. Jadi kalau sekali latihan kita urunan 10.000 untuk bayar sewa lapangan, air minum sama biaya untuk laundry ya, jersey-nya itu. Untuk jersey bola alhamdulillah kita dapat dari sponsor ini. Oh dari sponsor. Iya, Ya, alhamdulillah. luar biasa ya. Ya, kalau saya lihat bahwa 10.000 itu kan sangat minim ya kepada kita. Mungkin nggak cukup lapangan-lapangan sekarang kalau sudah bagus kan hampir 600. 600 itu mungkin sekali secara hitung-hitungan ya. Tanpa dibantu oleh sponsor kan nggak cukup sebenarnya. Oke, kalau kita mau sponsor, kira-kira ini bisa Mas. Misalnya kan ini kan ada channel saya ya, Hodari Podcast Rakyat misalnya. Ini bisa ya, semuanya itu misalnya di sponsor itu disatukan misalnya di jersey-nya. Sangat bisa sekali ini. Eh. Sangat bisa sekali kita terima ini kalau menjadi sponsor. Tapi harus ada ini ya juga finansialnya ya. Memang harus ada dan kita harus ada inilah MOU-nya juga. Oke, ini di PSGY itu Mas kan apa istilahnya tidak hanya kegiatan sepak bola ya. Pasti ada kegiatan-kegiatan yang lain. Boleh berbagi sedikit? Selain sepak bola, tadi sudah saya sampaikan, kita ada
sosial ya ke teman-teman, baik yang itu yang bahagia ataupun yang ini yang lagi kesusahan ya. Satu contoh kemarin ada teman kita yang jatuh ketika main bola dan patah ini lengannya ini. Jadi alhamdulillah teman-teman ini ada antusias ke sana. Jadi kita urunan seikhlasnya untuk membantu biaya pengobatan dari teman kita itu sendiri. Dan untuk kedepannya ingin saya itu memang tidak melulu di bola kita. Jadi nanti insya Allah saya punya rencana kita ada kajian juga. Jadi tidak melulu kita hanya seneng-seneng, tapi kita juga harus ngejar di akhiratnya. Oh, iya. Jadi ada kajian insya Allah di bulan Ramadan besok ini insya Allah kita akan agendakan untuk itu, dan insya Allah juga ke depan pengennya itu juga ada santunan lah kita ke entah itu adik-adik yatim atau yang sekiranya membutuhkan. Jadi insya Allah teman-teman juga pasti mendukung ke arah sana. Oh bagus ya, luar biasa. Tidak hanya olahraga, terus kemudian ada kajian sebagai spiritual kita. Nah, bagus. Ini sangat menarik, Mas. Oke, ini kan menghadapi bulan puasa ya. Untuk latihan di PSGI tetap atau masih fokus ke kajian? Kemarin kita tawarkan ke teman-teman juga, kita tawarkan ke anggota, gimana untuk bulan puasa ini kita libur dulu atau lanjut. Ternyata teman-teman ini minta tetap latihan saja. Semangatnya luar biasa, tapi saya harapkan nanti semangatnya tidak hanya di bola saja, semangat beribadahnya juga harus ditingkatkan. Jadi insya Allah nantinya planningnya adalah kita yang latihan sore insya Allah tetap jalan. Untuk yang Ahad biasanya kan pagi, jadi mungkin kita tiadakan cuman seminggu sekali nantinya. Nah setelah latihan itu mungkin kita jam 5 break, kita isi dengan kajian sambil nunggu berbuka puasa. Oh ya, luar biasa ya. Jadi tidak hanya olahraga tetapi mengedepankan akhirat terlebih dahulu. Ibadah kita berarti ibadah sambil olahraga. Amin. Oh gitu ya. Oke, untuk anak-anak muda sekarang satu kalimat untuk anak-anak muda khususnya teman-teman PSG. Untuk anak muda sekarang tetap semangat, lakukan hal yang positif, jangan menyerah. Oke. PSGY, bal-balan guyup, bal-balan rukun. Satu kalimat untuk Hodari Podcast Rakyat. Hodari Podcast Rakyat, mantap, tonton terus. Jangan lupa subscribe. Indonesia butuh anak muda. Untuk Hodari Podcast ada kenang-kenangan dari PSGY. Wah, ada kenang-kenangan ini. Ini merepotkan sekali. Ini jersey PSGY plus sponsornya. Oh, ada sponsornya. semuanya. Ini Iya. sudah jersey keberapa? Sementara kita ada 2 jersey ya, yang saya pakai ini sama yang kuning ini ya. Insya Allah dalam waktu dekat ya kita tunggulah nanti Oke, luar jersey biasa berikutnya. ini. Oke, oke, bagus sekali. Saya terima ya. Oke. Oke, mantap. Posisinya enak. Kurang ke atas. Oke. Makasih. Siap, terima kasih. Oke. Wes.